atau LDI dengan kesadaran penuh kembali ke dalam rumah umat Islam untuk kembali ke dalam rumah umat Islam yang rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada. Sahabat Hairil Anas TV, sebuah pertanyaan dari salah seorang sahabat kita yang menanyakan, apakah LDI pernah dipatwa sesat? Jawabannya adalah benar. LDI atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia beberapa kali pernah dinyatakan sesat oleh beberapa lembaga dan organisasi Islam di Indonesia, antara lain oleh Majelis Ulama Indonesia MUI pada tahun 1980. Selanjutnya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII juga pada tahun 1980 menyatakan sesat terhadap LDI. Selanjutnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI pada tahun 1990. Kemudian Majelis Ulama Indonesia kembali pada tahun 2005 mengeluarkan fatwa sesat yang kedua kalinya untuk LDI. Adapun alasan dikeluarkannya fatwa sesat untuk LDI dari sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam itu antara lain disebabkan karena ajarannya yang dianggap menyimpang dari Islam Sunni, menggunakan metode dakwah yang agresif, diduga mengandung benih-benih ajaran radikalisme dan ekstremisme, serta menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadis dengan serampangan dan menyalahi kaidah tafsir serta syarah hadis. Akibat dari terbitnya fatwa sesat LDI dari sejumlah ormas Islam itu berdampak kepada LDI yang tidak lagi diakui sebagai bagian dari umat Islam mainstream, yang artinya LDI dianggap menyimpang dan menyelisihi Jamaatul Muslimin. Juga dampak lainnya adalah adanya pembatasan kegiatan LDI untuk hanya dalam hal penyebaran ajaran dan dakwah. Sebenarnya pelarangan untuk menyebarkan ajaran LDI sudah diberlakukan sejak tahun 1971 ketika pemerintah melalui Kejaksaan Agung Republik Indonesia membekukan LDI. Dan sejak saat itulah di sejumlah daerah masyarakat mulai melakukan penolakan terhadap keberadaan LDI. Menghimbau seluruh warga Padukuhan Balong untuk waspada serta menjaga keamanan dan kenyamanan bersama sehubungan dengan keberadaan warga LDI yang eksklusif. Itu pula yang menyebabkan LDI harus melakukan penyebaran ajaran secara sembunyi-sembunyi. Karena meskipun telah dinyatakan sesat dan dibekukan oleh pemerintah, namun LDI menolak fatwa tersebut. LDI terus berkamuflase dengan berganti-ganti bentuk organisasi dan bendera, sambil terus melancarkan kegiatannya secara bitona atau rahasia. LDI yang ketika itu masih bernama Islam Jamaah menganggap fatwa MUI tidak sah, dan oleh karenanya mereka terus berupaya mencari cara untuk terus melanjutkan dakwahnya dengan cara berganti nama serta bendera organisasi, mendompleng dan berlindung di ketiak penguasa, menjadi strategi jitu yang berhasil mengantarkan LDI tetap eksis hingga saat ini. Nampaknya LDI saat ini tengah mempersiapkan diri untuk kembali mengulangi sejarahnya. Di tengah-tengah upaya MUI melakukan pembinaan kepada LDI agar kembali ke pangkuan kaum muslimin, di saat itu pula LDI tetap bersikukuh akan terus mempertahankan kesesatan ajarannya. LDI menganggap fatwa sesat yang dialamatkan kepadanya sebagai fitnahan dan konspirasi dari pihak-pihak yang benci kepada LDI. LDI siap untuk mengulangi catatan sejarahnya dan akan menolak fatwa sesat yang sedang siap-siap disematkan kepadanya. LDI akan berusaha untuk tetap tegak berdiri
Yoni Jaya Mulyo Lestari ila yaumil kiamah, sebagaimana yang diwanti-wanti oleh sang imam besarnya. Berlatih dari rangkaian kejadian yang pernah dialaminya itu, maka LDI saat ini berada dalam posisi yang sangat kuat menghadapi kemungkinan yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Bila benar Majelis Ulama Indonesia akan kembali mengeluarkan fatwa sesat, maka LDII akan menganggap hal itu sebagai fitnahan atau sebagai bentuk ujian yang bila berhasil dilalui akan kembali mereka gembar-gemborkan sebagai bukti kebenaran di hadapan seluruh jemaat pengikut setianya, bahwa kebenaran memang akan selalu diuji, dileler, ditempa, dan difitnah. Dan apabila MUI kembali melunak serta batal mengeluarkan fatwa sesat, maka itu juga akan dijadikan sebagai bahan propaganda para pembesar LDI kepada seluruh pengikutnya, bahwa pihak-pihak yang selama ini membenci dan memfitnahnya telah kalah mental. Dan itu semua akan dikatakan sebagai bentuk pertolongan Allah untuk kelompok mereka yang dikatakan sebagai kelompok mansurin, orang-orang yang ditolong. Yang jelas, LDI tidak akan mengubah pemahamannya. LDI akan terus berdusta karena memang kelompok itu didirikan untuk menjadi kelompok pendusta. Berdusta mengenai keberadaan imam penghalal hidup mereka, berdusta mengenai ajaran-ajaran serta amalan-amalan yang dibuat-buat dan dibitonahkan, berdusta kepada seluruh kaum muslimin bahwa mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin, padahal sesungguhnya akidahnya adalah akidah takfiri. Berdusta kepada pemerintah dan MUI telah berparadigma baru, padahal tidak akan berparadigma baru hingga ila yaumil kiamah. Berdusta kepada pengikut-pengikutnya sendiri bahwa keamirannya adalah yang paling awal, padahal sang imamnya sendiri adalah orang yang pernah berbaiat kepada seorang imam lalu mencabut tali baiat untuk kemudian mendirikan keamiran sendiri. Berdusta memiliki sanad padahal tidak punya sanad, dan akhirnya harus mengarang cerita dusta bahwa sanad-sanadnya itu hilang di becak. Berdusta kepada seluruh manusia bahwa jumlah mereka ada 30 juta jiwa, padahal sesungguhnya tidak sampai sejuta. Dan banyak lagi kedustaan lainnya yang menjadi pondasi dari bangunan yang kini bernama LDI itu. Sebuah bangunan yang cocoknya disebut sebagai lembaga dusta imam-imaman. Semoga kita terhindar dari kelompok itu dan tidak sampai terpapar kerusakan yang ditimbulkannya. Sekian celotehan.